ada waktu, masih banyak waktunya. Oke ya. Coba saya ingin lihat di inti sel. Oke ya. Nah, inti sel ini adalah struktur yang cukup besar ya, yang paling besar di dalam sel sebenarnya, karena merupakan otak daripada sel ya. Otak daripada sel, di mana di dalam inti sel itu ada yang kita sebut DNA ya. Nah, DNA ini kemasannya itu bermacam-macam. Kalau sel itu tidak akan membelah dalam keadaan interfase, ya, Anda tidak akan bisa melihat DNA itu walaupun dengan menggunakan mikroskop. Mengapa? Saking kecilnya, ya, saking kecilnya Anda tidak bisa lihat. Ari, tadi udah sebelum saya share screen, Anda sudah stop share screen screen-nya belum? Kelompok 1. Oke, bisi karena oke, kita lanjut. Ini jadi dikemas dalam berbagai macam bentuk ya. Berbagai macam bentuk supaya apa? Supaya tidak kusut ya, tidak kusut, tidak putus dan sebagainya, karena DNA ini kan membawa materi genetik, materi yang akan menentukan karakter daripada suatu individu ya. Suatu individu kita sebut genotip gitu. Nah, kalau misalnya misalnya saya ambil contoh, satu karakter warna kulit putih pada hewan tentunya ya, kepada kita manusia ya. Satu karakter warna kulit saya nggak terlalu putih ya, sawo aja ya, sawo matang, sawo busuk, sawo matang aja ya, karena nggak putih, nggak hitam juga nggak ya. Nah, itu karakternya. Misalnya karakter itu decoding atau dikode atau diekspresikan oleh 1000 pasang basa. 1000 pasang basa itu artinya ada 1000 basa nitrogen. 1000 pasang basa nitrogen. Ingat ya, struktur DNA ada basa nitrogennya ya. Masih ingat ya? Nah, 1000 pasang basa nitrogen. Tapi ternyata 2 itu rusak basa nitrogennya, hilang karena terjadi mutasi, ada radiasi, jadi hilang itu, terdelesi ya, 2 dari 1000, 2 terhilangnya. Jadi tinggal 998. Apakah yang diekspresikannya tetap warna putih, kulit putih, karakter kulit putih? Belum tentu. Karena apa? Gennya rusak. Bisa aja putih tapi agak hitam dikit gitu. Ya, yang tadinya dari 1000 gen itu menghasilkan warna kulit putih yang bersih, mulus gitu ya. Tapi kalau hilang gennya 2, maka yang putih mulus itu bisa aja putih tapi agak kehitaman gitu ya. Jadi ada perubahan ekspresi. Perubahan ekspresi. Nah, itu yang ditentukan oleh DNA, sehingga DNA itu harus dikemas sedemikian rupa ya. Ini ada kalau di gambarnya itu ada benang-benang. Benang-benang yang kita sebut kromatin. Kromatin itu adalah pengemasan DNA yang ketiga. Ya. Kalau Anda melihat DNA dalam bentuk rantai double helix ya. Ada basa nitrogennya di situ, ada gula yang membentuk rantainya itu adalah fosfat dan gula. Kemudian yang membentuk tangga talinya itu sehingga disebut tangga tali ya, itu adalah basa nitrogen, kemudian dipilin seperti helix ya. Nah, itu kita sebut double helix. Itu panjang sekali. Ya, ada basa nitrogennya banyak, jutaan miliaran gen. Bayangkan, miliaran gen, jutaan gen. Untuk satu karakter aja bisa ada beribu-ribu, berjuta-juta gen yang terlibat.
Jadi Anda bayangkan itu DNA itu panjangnya luar biasa. Panjang sekali. Tapi nggak kelihatan ya, karena sangat kecil. Panjang sekali. Kalau itu seperti benang yang panjang, dibiarkan begitu saja, Anda punya benang layangan panjang, dibiarkan begitu saja, apa yang terjadi? Ada bisa kusut, ya, ada pajuliwet kalau bahasa Sunda, ya, ya kusut lah gitu ya, sehingga ketika terjadi terikat satu sama lain atau putus dan sebagainya, itu kan akan rusak. DNA pun demikian. Kalau DNA yang panjang sekali dibiarkan tidak dikemas, itu bisa ada yang putus, bisa ada yang saling terikat satu sama lain, ya, atau kusut, otomatis gennya akan rusak, sehingga ekspresinya akan terganggu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memikirkan ke hal yang detail. Jadi supaya nggak rusak gennya, ya si benang panjang itu digulung, tapi gulungannya itu kita sebut gelendong ya. Kalau kita punya benang layangan pakai apa biasanya Aldis kalau ngegulung benang layangan itu tempat ngegulungnya apa Aldis? Pernah nggak? Golongan disebutnya. Golongan ya. Golongan benangnya gitu digulung supaya rapi kan si benangnya. Ini juga sama, DNA-nya digulung, tapi gelondongnya itu, golongannya itu berasal dari protein histon namanya. Ada protein, namanya protein histon, dipakai untuk menggulung DNA. Udah banyak protein histon yang dipakai, masih panjang juga. Sehingga kalau dilihat di bawah mikroskop itu seperti manik-manik ya, tasbih. DNA-nya masih panjang juga. Supaya bisa lebih pendek lagi, si yang seperti rantai manik-manik tadi ya digulung lagi sama Allah teh, membentuk yang kita sebut kromatin. Anda lihat digambarkan di dalam inti sel ya, ini walaupun sekilas saja ini kromatin ini panjang sekali dan ini banyak sekali di dalam inti sel. Wah, ini masih ada kemungkinan kusut ini gennya. Dikemas lagi oleh Allah tuh ya. Jadi si benang-benang kromatin ini teh digulung lagi seperti spiral, digulung sampai akhirnya terbentuk yang kita sebut kromosom. Ya, Anda pernah lihat kromosom itu ada yang kakinya 2 ya, seperti X gini kan. Nah, gini ya. Nah, itu yang kita sebut kromosom adalah kemasan yang paling besar dari DNA. Supaya apa dikemas dalam bentuk seperti itu, supaya tadi gennya nggak rusak, gennya nggak kusut gitu. Karena saking banyaknya, rantai DNA saking panjangnya, gitu ya. Nah, kemudian kromosom ini akan muncul kalau sel akan membelah. Jadi kalau tidak akan membelah, si DNA itu biasanya dalam bentuk nukleosom atau dalam bentuk kromatin ya, seperti ini yang seperti lihat di gambarnya Ajeng. Tapi kalau akan membelah ya, supaya nanti ketika membelah itu tidak pajuliwet gitu ya dalam bahasa Sunda mah, jadi dikemas dalam bentuk kromosom sehingga nanti ketika sel ini membelah, intinya membelah, jadi selnya tinggal dibagi 2 gitu. Ya, tinggal dibagi 2. Nah, itu dalam inti, kenapa inti ini disebut otak daripada sel? Karena di dalam inti itu memiliki yang kita sebut DNA. Ya, juga di dalam inti, khususnya di dalam nukleolus, itu adalah tempat disintesisnya ribosom. Ribosom ada 3 macam, tadi disebutkan ya oleh Aldis, oleh siapa? Zakia, ada RNA atau RNA ribosom, ada tRNA atau RNA transfer, ada mRNA atau RNA messenger. Kalau ribosom RNA atau rRNA ini disintesisnya di sini nih di nukleolus ya sama tRNA. Kalau mRNA ini disintesisnya di dalam nukleoplasma di sini.
Tiga-tiganya nanti dikeluarkan dari inti sel ini melalui lubang ini nih. Ada kan Anda lihat ini gambarnya ada lubang-lubang. Ini ada lubang-lubang, tapi kok Bu isinya nggak bocor ya, ada lubang-lubang sini gitu ya. Tidak bocor karena ini sifatnya kental tadi ya. Nukleoplasma itu seperti sitoplasma, cairan yang sangat kental. Ya, tidak masuk tidak bisa bocor ke lubang ini karena lubang ini pun dia memiliki klep, memiliki penjaga supaya tidak sembarangan zat itu keluar masuk ke dalam sel. Jadi karena sel ini inti sel ini sangat penting, jadi dijaga ya di dalam pori-pori ini dijaga ada penjaganya supaya nggak sembarangan senyawa masuk ke situ. Kalau senyawa sembarangan masuk ke situ mengganggu aktivitas gen, itu juga akan mengganggu aktivitas sel gitu ya. Nah, lubang-lubang ini kita sebut nukleopor ya. Nukleopor ini ada pada membran inti sel atau nuclear envelope dan ini ada penjaganya ya. Tadinya saya ingin memperlihatkan gambarnya tapi ternyata saya tidak bisa share screen, tapi nanti Anda bisa lihat di buku Campbell ya. Nah, buku Campbell. Ada yang sudah punya e-booknya belum? Sudah ya? Oke, kalau sudah. Anda bisa lihat di buku Campbell bahwa nukleopor ini tidak bolong begitu saja, ada penjaganya, ada guardnya. Nah, itu yang akan mengatur keluar masuknya molekul. Nah, tadi mRNA, tRNA, dan RNA kan disintesis di dalam inti sel ini ya. Coba tunjukkan aja yang sambil ditunjukkan. Ini saya nggak bisa kelihatan ya. Nah, itu. Di situ nanti dikeluarkan ke dalam sitoplasma itu melalui lubang-lubang yang ada pada nuclear envelope. Jadi melalui nuklear pore dikeluarkan. Dan maksudnya digunakan di dalam sitoplasma. Ya. Itu inti yang kita sebut sebagai cell brain. Otaknya sel. Ya. Otaknya sel. Kita yang ukuran tubuhnya ini besar, ya, untuk metabolisme tubuh, untuk kita melakukan aktivitas, untuk kita melakukan fisiologi tubuh, otaknya di sini, di dalam inti sel ini otaknya, ada di sini. Kita bisa melakukan aktivitas karena punya energi. Dari mana energinya? Dari sel. Siapa yang menyuruh sel menghasilkan energi? Ini inti sel. Karena di dalam sel itu ada DNA. DNA-nya yang nyuruh. Gitu ya. Jadi semua aktivitas kehidupan suatu organisme hidup ya, dia bisa bergerak, bisa berreproduksi, dia bisa bernutrisi, melakukan ekstraksi, respirasi dan sebagainya. Itu siapa otaknya? Otaknya DNA yang ada di dalam inti sel. Nah, dulu pernah ada yang tanya kepada saya, Bu, yang menyuruh tubuh kita ini hidup beraktivitas siapa? Oh ada, kata saya teh. Ada DNA ya. Nah, di dalam tubuh kita, di dalam inti sel tubuh kita ada DNA itu yang melakukan apa istilahnya itu perintah-perintah supaya tubuh itu melakukan aktivitas. Terus yang menyuruh DNA siapa? Supaya DNA itu bisa melakukan perintah-perintah. Yang nyuruhnya siapa, Bu? Oh, ada di dalam gen itu, ada yang kita sebut gen on-off. Ada saklarnya gen itu. Ya, ada gen on, ada gen off. Kalau misalnya ada satu protein dibutuhkan, maka si gen itu akan di-on-kan. Tapi kalau misalnya protein itu sudah tidak dibutuhkan, maka gen itu akan di-off-kan, gitu ya. Terus dia nanya lagi, yang on-off gennya itu siapa? Yang meng-on-kan, yang meng-off-kannya gen itu siapa, Bu? Ada, kata saya itu. Di dalam sel itu kan banyak sekali faktor. Ada sitokin, ada faktor transkripsi, kemudian ada promotor yang bisa meng-on-off-kan gen gitu ya, supaya gennya bisa on atau off. Terus yang menyuruh si
tadi faktor transkripsi, kemudian sitokin yang menyuruh gen untuk on dan off, siapa? Itu mah Allah, saya bilang. Kita kembalikan lagi kepada Allah, karena itu semua terjadi pun karena kehendak Allah. Ternyata ya, orang tersebut saya selidiki, ternyata dia lagi mempelajari tentang filsafat. Ya, Anda nanti akan dapat mata kuliah filsafat ilmu, ya, jangan sampai keliru ya. Yang namanya orang berfilsafat, orang filsafat itu ya, kalau misalnya dia kurang kuat, pengetahuan dan pemahamannya itu bisa terpeleset, ya. Jadi dia itu di dalam filsafat yang terpeleset itu ingin semuanya, segala sesuatu itu tidak dikembalikan kepada penciptanya, tapi ada siklus kejadiannya di alam gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita sudah mengetahui, oh ada siklusnya seperti ini, begini, tapi kembali lagi bahwa itu pun terjadi karena kehendak Allah. Ya, apapun itu, sel yang sangat kecil tidak bisa kita lihat, organel yang sangat kecil tidak bisa kita lihat, DNA yang sangat kecil tidak bisa kita lihat, sangat gaib, ya, itu karena ada ciptaan Allah. Gitu ya. Mungkin saya cerita sedikit itu, saya ingin menyampaikan bahwa ketika ada beberapa ilmuwan yang mempelajari tentang sel, tentang DNA, tentang rekayasa genetika, dan dia bisa melakukan rekayasa genetika sehingga seolah-olah dia sudah bisa mengkreat sesuatu makhluk hidup dengan merekayasa gennya. Nah, muncullah yang kita sebut ateis pada kalangan ilmuwan. Ya, nah itu yang kita sebut kalau bahasa Sunda mah pinter keblinger ya. Tidak memiliki keimanan bahwa segala sesuatu itu memang ada penciptaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Dan itu kenapa saya cerita, itu banyak terjadi. Ya, yang pintar keblinger itu banyak terjadi. Jadi tidak kuat imannya sehingga ketika mempelajari hal-hal yang sangat substansi ini dia memiliki pemahaman yang salah. Ya, silakan, ada pertanyaan sampai sini? Masih ada waktu 10 menit lagi. Ya. Oke. Oh, coba. Bisa saya salah setting setting apa namanya? Setting jam. Bentar ya. Silakan kalau mau ditanyakan sambil saya ini lihat. Kalau untuk absennya sudah ya? Belum, Ibu. Belum juga? Iya, Ibu, belum. Penugasannya penugasan. Oke lah, nanti saya akan perbaiki dulu ya. Nanti saya kasih tahu di grup kalau sudah bisa upload. Coba dicek dulu untuk absennya. Absen. Absen sudah saya set di jam 7, tanggal 7. Oh, belum pada absen? Belum bisa absen? Iya, Ibu, belum. Kenapa ya? Ini sudah saya setting. Sambil saya ini juga ya, menghafal orangnya nih. Anissa, ada Anissa? Anissa itu ya, apa, non-rek. Azura ada? Nggak ada? Ada? Mana atuh? Nggak kelihatan. Ada, iya.
Zakia? Ada. Hadir, Bu. Rika? Mana? Ada ya. Oke, kemudian Ajeng ada tadi. Ananda Zulaika? Ada. Putri Nonrek. Fahri? Oh, ada ya? Fahri ada? Fahri nggak ada. Resi ada? Hadir, Bu. Ada ya. Anak? Hadir, Ibu. Anak. Hasan? Mana Hasan? Nggak ada Hasan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada nama Hasan di angkatan kita, Bu. Oh, Iya. oh. Virginia ada. Alwan, ada Alwan? Hadir, Bu. Hadir. Ya, Rani ada. Nafa? Ada ya. Hilda Munadiah? Hadir, Ibu. Hadir. Sambil sedikit-sedikit saya menghafal itu ya. Ajahra? Mana Ajahra? Ajahra teh non-rek apa? Nggak hadir, Bu. Oh, Reguler, Bu. Reguler ya? Reguler. Aldis nggak ada ya? Ada tuh, Ada. cuma bukan presentasi. Cerita Aldis teh. Faisal ada, oke. Ya sudah saya simpan. Nanti untuk upload tugas saya perbaiki dulu. Ini saya sebenarnya udah disetting, tapi kenapa nggak bisa? Saya tanya-tanya dulu ke bagian siang. Oke, ada pertanyaan silakan untuk materi hari ini. Cukup jelas ya? Assalamualaikum, Ibu. Izin bertanya. Wah, boleh. Izin bertanya mengenai klorofil itu kan zat hijau daun ya. Nah, kalau pada tumbuhan jawer koto kan berwarna ungu ya, Ibu. Nah, apakah daun itu mengandung daun jawer kotok itu ada klorofilnya? Karena kan klorofil itu zat hijau daunnya, Ibu. Jadi kalau nggak hijau berarti nggak ada gitu ya. Ajeng bisa tolong tayangkan kloroplas nggak? Ajeng, saya nggak bisa share ini. Bisa nggak Ajeng coba? Jadi zat hijau daun atau klorofil itu memang warnanya hijau. Kenapa warnanya hijau? Karena ya dia hanya memantulkan sinar hijau dari matahari. Ya, Anda bisa melihat warnanya bunga itu merah. Kenapa? Karena bunga itu memantulkan warna merah dari cahaya matahari. Anda ingat cahaya matahari itu ada berapa warna? 7 ya, Mejiku Hibiniu. Karena bersatu sehingga warnanya kelihatan putih kalau cahaya matahari. Tapi kalau di praksi, diuraikan, itu ada 7 warna cahaya matahari itu. Dan cahaya matahari itu setiap warna memiliki intensitas panjang gelombang masing-masing. Ya, kalau suatu benda itu bisa menyerap warna tersebut, maka tidak akan dimunculkan. Tapi kalau si benda itu bisa memantulkan warna tersebut, maka kita akan bisa melihat warna itu. Misalnya tadi, bunga itu kelihatan warna merah, artinya cahaya matahari yang dipantulkan oleh bunga itu adalah cahaya merah dari matahari. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa komponen senyawa yang ada di dalam tumbuhan khususnya itu memiliki beberapa senyawa yang kita sebut metabolis sekunder tumbuhan, dan itu ada yang memberikan warna, ada yang bersifat memberikan warna. Contohnya tadi ya, kloroplas ya. Kloroplas itu adalah organel simbion seperti halnya mitokondria masuk ke dalam sel eukariot ya. Nah, ini juga karena tadi organel simbion makanya dia memiliki double membran. Nah, bisa lihat di gambarnya ya, double membran.
Nah, di dalamnya itu ada matriks yang kita sebut stroma. Ini bukan ruang kosong stroma ini, ya, tapi tadi ada zat fluidiknya, ya. Jadi cairan yang kental. Kalau pada apa namanya tadi di mitokondria kita sebut lumen mitokondria. Kalau pada kloroplas kita sebut stroma dan berisi cairan kental. Nah, di dalam cairan stroma ini juga banyak enzim, ya, yang nanti akan terlibat dalam proses fotosintesis. Nah, kemudian ada tumpukan-tumpukan seperti koin ditumpuk, ya. Ini kita sebutnya adalah granum. Satu dari koin ini kita sebut grana, ya. Ini. Kemudian dari grana ini kalau kita potong, ya, ini nih. Nah, ternyata di sini bentuk tilakoid namanya. Bagian dalamnya ada ruang, ada lumen tilakoid. Kosong juga kah? Tidak. Ada isinya. Isinya apa? Enzim. Terus ada membran. Nah, membran ini tempat adanya yang kita sebut sistem fotosintesis. Ada enzim yang terlibat dalam fotosintesis, ada yang kita sebut sistem fotosintesis. Nah, di dalam sistem fotosintesis ini ada yang kita sebut klorofil. Ya. Nah, klorofil, kenapa klorofil disebut zat hijau daun? Karena klorofil ini ketika menerima cahaya matahari, dia memantulkan panjang gelombang hijau. Jadi tidak diserap. Si sinar hijau dari matahari itu tidak diserap oleh klorofil, dipantulkan sehingga orang melihat bahwa zat itu berwarna hijau. Paham ya? Oke. Jadi ada klorofil di membran tilakoid ini. Pertanyaannya, jawer kotok warnanya ungu. Punya enggak di sini yang namanya klorofil? Tentunya punya. Ya. Punya klorofil, karena kalau tidak punya klorofil, dia tidak bisa berfotosintesis. Lalu apa, Bu, yang menyebabkan itu warnanya ungu? Nah, pertama, klorofil itu ada bermacam-macam, ya. Nah, ada klorofil A, ada klorofil B, C, F, sampai G. Ya, itu ada beberapa macam klorofil. Kalau pada tumbuhan tinggi yang berhijau daun itu banyaknya A dan B. Nah, selebihnya itu ada pada tanaman tingkat rendah, apakah itu ganggang, apakah itu paku, apakah itu lumut, ya. Nah, pada yang daun-daun tumbuhan tinggi yang berwarna seperti jawer kotok yang berwarna ungu, tanaman puring yang berwarna kuning, itu bukan berarti tidak ada klorofil, tapi klorofil ada. Mungkin jenisnya klorofil itu berbeda dengan tanaman bayam yang berwarna hijau. Nah, yang kedua adalah pada jawer kotok itu memiliki antosianin. Antosianin itu adalah salah satu zat yang bisa memberikan warna pada daun atau bunga yang dihasilkan oleh tumbuhan, yang dikategorikan sebagai metabolis sekunder. Ya, nanti Anda di fisiologi kan belajar tentang metabolis sekunder. Nah, itu. Jadi, jawer kotok warnanya ungu, tanaman puring warnanya daunnya kuning. Atau misalnya yang lagi trending sekarang, aglonema daunnya warnanya merah, misalnya, ya. Kalau dia tidak punya klorofil, dia tidak bisa berfotosintesis. Jadi, walaupun warnanya itu bermacam-macam, pasti dia memiliki klorofil. Karena dia harus tetap melakukan fotosintesis. Paham ya? Cuma tadi ada klorofilnya bermacam-macam. Ada juga tambahan warna itu dari metabolis sekunder, bisa dari antosianin, flavonoid, kemudian bisa juga dari flavonoid, misalnya gitu ya. Paham ya? Iya, Ibu. Ya, Terima nanti kasih. mungkin dikuatkan lagi pada saat belajar tentang metabolis sekunder. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ibu, Ya. izin menambahkan pertanyaan. Kalau Ya, zat hijau daunnya, gimana maksudnya?
kan daun tuh kan ada yang semakin tua tuh semakin tua umurnya, warnanya juga semakin tua. Itu apa penyebabnya klorofilnya teh kenapa jadi bisa kayak gitu? Ya, jadi semakin tua warna daun itu berubah ya. Mulainya tadi yang warna hijau, kemudian berubah menjadi kuning, berubah kecoklatan sampai akhirnya jatuh ke tanah, mengalami pembusukan. Anda pernah perhatikan itu? Pernah ya? Itu ada di Quran surat Az-Zumar ayat 21. Tidakkah kamu perhatikan bahwa daun itu yang tadinya hijau, kemudian berubah menjadi kuning, kemudian akhirnya berubah menjadi coklat, sampai akhirnya jatuh ke tanah dan mati. Nah, perubahan yang terjadi warna pada tanaman yang mengalami senescence atau penuaan, memang itu ada perubahan komponen daripada klorofilnya. Ya, jadi klorofilnya itu semakin berkurang. Nah, karena klorofil itu disintesis lebih banyaknya itu pada daun yang muda, sehingga daun muda lebih banyak mengandung klorofil dan lebih berwarna hijau. Tapi seiring dengan proses senescence dari daun, itu klorofil akan berkurang. Ya, yang diakumulasikannya mungkin bukan klorofil, tapi senyawa metabolit yang lain yang diperlukan untuk survive ketika terjadi proses penuaan. Gitu. Nah, di dalam proses penuaan dan terjadinya perubahan warna pada daun itu melibatkan beberapa fitohormon, ya. Ada auksin, ada ABA, ada giberalin, ada sitokinin, itu semua terlibat dalam proses penuaan daun dan sangat kompleks ternyata ya prosesnya. Sehingga Allah menyuruh kita perhatikan itu kalau sederhana yang kita lihat seperti itu, tapi ternyata proses yang terjadi di baliknya itu sangat kompleks gitu ya. Ya, jadi tadi kenapa berubah, Bu? Ya karena ada perubahan, pertama komposisi klorofil, kedua karena adanya proses penuaan, sehingga di sini ada proses degenerasi daripada jaringan ya pada daun. Kemudian ada juga di sini mungkin terjadi juga proses apoptosis karena nanti ujung-ujungnya daun itu mengalami kematian ya, hingga terjadi apoptosis, senescence, dan itu melibatkan beberapa fitohormon. Jadi kalau intinya klorofilnya berkurang pada saat daun bertambah tua, iya. Sekarang saya misalnya gini, Anda mengkonsumsi daun teh muda, teh diseduh, daun teh muda diseduh, airnya diminum. Kemudian ada daun teh tua, kemudian Anda seduh juga. Dari warna aja kelihatan ya, warna air seduhan itu kalau daunnya muda, air seduhannya itu agak kekuningan sampai hijau. Tapi kalau Anda seduh daun teh tua, itu warnanya coklat. Ya. Kenapa? Karena komposisi zat yang adanya juga sudah berubah, sudah berbeda. Semakin tua usia tanaman, daun itu semakin banyak zat taninnya. Zat tanin itu zat yang warna apa istilahnya itu yang diakumulasi ketika sel mengalami senescence. Jelas, Hilda? Ya, jadi tadi ketika daun itu mengalami penuaan, otomatis komposisi atau jumlah dari klorofilnya itu juga mengalami pengurangan. Selain tentunya tadi ada proses-proses yang membantu terjadinya proses penuaan tersebut. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Masih ada 2 menit. Ya, oke, kalau tidak ada ya. Jadi mempelajari biologi sel ini sebenarnya nyangkut kemana-mana karena tadi ya sel itu adalah komponen yang menyusun organisme hidup yang kecil maupun yang besar. Untuk minggu depan dipersiapkan tolong untuk kelompok 2 ya. Dipersiapkan untuk presentasi. Ya, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Mari membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan ilmu kita ada keberkahan di dalamnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.